wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 dari pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Sebelumnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adlina Fadila dari nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurjihan dari absen 02. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pematerian pertama, yaitu proses lahirnya Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh Agnia Nurjihan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi proses lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, latar belakang berdirinya kekuasaan Bani Umayyah. Pada tahun 40 Hijriah, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun pengangkatan ini ditolak oleh Muawiyah karena ia menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Utsman. Kemudian Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan pemerintahan Ali, termasuk propaganda bahwa Ali berada di balik pembunuhan Utsman. Selanjutnya ada perang besar yang terjadi, diantaranya ada perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah, Thalha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka menuntut pertanggungjawaban Ali. Ali menang karena di mayoritas kaum muslim. Perang ini dinamakan Perang Jamal karena Siti Aisyah menunggangi unta saat memimpin perang. Selanjutnya ada Perang Siffin. Terjadi di Siffin, wilayah antara Madinah dan Damaskus. Ali kembali memperoleh keunggulan militer. Muawiyah mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai penasehat dan menghasut pasukannya untuk tetap melawan. Muawiyah kemudian mengangkat lembaran Al-Quran di ujung tombak untuk memaksa Ali menerima arbitrase atau perdamaian. Selanjutnya ada proses perdamaian dan arbitrase, yaitu skenario perdamaian yang diatur oleh Muawiyah dan Amr bin As. Selanjutnya, perdamaian dilakukan melalui proses arbitrase atau tahkim. Giliran pertama, Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan bahwa Ali turun dari jabatan khalifah. Giliran kedua, Amr bin As menyatakan Muawiyah sebagai khalifah baru. Kemudian perdamaian ini bukan menyelesaikan konflik, justru memperbesar perpecahan umat Islam. Yang terakhir, dampak perpecahan. Setelah arbitrase, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada Khawarij, menolak perdamaian, bersikap radikal, bahkan membunuh Ali. Yang kedua ada Syiah, tetap setia mendukung Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Murji'ah, bersikap netral terhadap konflik. Selanjutnya kelompok Khawarij kemudian melakukan serangan dan akhirnya Ali wafat dalam pembunuhan. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah semakin kuat dan memproklamasikan dirinya sebagai khalifah di Damaskus, sehingga Bani Umayyah resmi memimpin pemerintahan Islam. Oke semuanya, sekarang kita akan beralih kepada fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Fase ini berdiri tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi, berakhir pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Islam mulai menyebar ke Eropa Andalusia melalui Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Masa ini dikenal dengan Arabisasi atau Arab Oriental. Ciri peradabannya itu ada ukiran dari kaligrafi, musik dan lagu padang pasir, ilmu pengetahuan berkembang seperti bahasa Arab, dan hadis, tafsir, sejarah. Lalu wilayah kekuasaan meluas ke Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan menjadi imperium besar meliputi Yunani, Romawi, Persia, dan Media. Selanjutnya ada fase kemajuan, yaitu dimulai dari masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik hingga Umar bin Abdul Aziz. Islam berkembang pesat hampir ke seluruh dunia, dari Asia Tenggara sampai Asia Timur, dari Afrika sampai Andalusia, dari India sampai Persia. Tokoh penyebaran Islam di berbagai wilayah pada masa itu ada Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair dari Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina dan Indonesia, Tariq bin Ziyad di Eropa dan Andalusia. Bentuk peradaban yang tumbuh. Di sana ada ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, dan juga sejarah. Bangunan fisik berupa masjid, istana, irigasi, ataupun jembatan. Fasilitas pendidikan yaitu ada kutab, halakoh, majelis munazarah. Selanjutnya ada departemen pemerintahan, ada Nidamu Mal, keuangan, siasi, harbi, dan idori. Yang terakhir ada fase lemah atau runtuh, dimulai pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik
Pemerintahan mulai melemah karena pemimpin tidak sebijak dahulu. Sistem monarki turun-temurun menimbulkan perebutan kekuasaan, muncul penyebab utama kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bani Umayyah I runtuh tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi akibat perlawanan dari Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Umayyah I hampir seluruhnya dikuasai oleh Abbasiyah. Baik, dicukupkan sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.